Ih, demi Allah. Perkenalkan, nama saya Sabita Alia. Untuk memenuhi tugas akademik saya ingin mewawancara profesi helper apotek. Lanjut ke perkenalan ya kak. Kakak boleh perkenalkan nama, usia, dan sudah berapa lama menjadi seorang apoteker? Ya, sebelumnya nama saya Apoteker Anissa, usia saya 26 tahun. Saya sudah bekerja di apotek kimia farmasi 7 bulan sih, belum 1 tahun. Oke. Kalau proses jenjang pendidikannya kak boleh ceritakan? Dari SD atau gimana? Iya boleh aja. SD, SD, SMP, SMA-nya di Palembang, terus S1-nya di Jakarta di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terus apotekernya di UIN juga, UIN Jakarta, iya. Oke, lanjut ke pertanyaannya kak. Apa saja yang menjadi ruang lingkup tugas harian yang menjadi fokus praktik seorang apoteker? Tugas harian yang menjadi Tugas harian sih sebenarnya rangkaiannya dari awal nih, pasien datang, terus kita nerima kan pasiennya mau beli obat apa atau datang resep. Terus pertama kita periksa dulu obatnya, periksa dulu stoknya ada apa enggak. Kemudian setelah itu kita siapin, habis disiapin kita tulis juga cara penggunaannya, kita kasih tahu cara penggunaannya, terus habis itu baru diberitahu ke pasien sih. Oke, selanjutnya bagaimana kakak bersikap jika ada seorang yang memberikan obat tanpa resep yang harusnya menggunakan resep? Jadi sikap saya, Iya, apakah harus ada peraturannya gitu? kalau sebenarnya sih kalau peraturan dari kementerian sih BPOM gitu ya, sebenarnya harus, kalau contohnya antibiotik tuh atau obat keras gitu kan harus resep sih sebenarnya. Jadi kalau kami sekarang di kimia farmasi, kalau ada yang mau beli antibiotik biasanya kami tanyain dulu ada resepnya nggak gitu, baru kami berikan gitu. Kalau misalnya nggak ada berarti nggak dikasih ya kak? Atau Harusnya nggak boleh dikasih sih. misalnya udah dikasih? Oke. Selanjutnya yang tadi udah ya, pendidikan atau pelatihan yang kakak ikuti untuk menjadi seorang apoteker? Kalau sebenarnya kalau kuliah apoteker sih nggak ada pelatihannya sih, dia kuliah sih. Kalau di UIN Jakarta kemarin 6 bulan materi di kelas, 6 bulannya praktek. Oh, langsung. Nggak ada pelatihan sih, praktek langsung sih. Selanjutnya, bagaimana kakak melayani pasien atau lansia yang dengan berkebutuhan khusus gitu? Dengan kebutuhan khusus. Contoh berkebutuhan khususnya gimana? Jadi misalnya kayak disabilitas atau kayak gimana gitu? Kalau disabilitas biasa sih, paling kalau dia, biasanya kalau dia datang sendiri kan dia bawa alat sih, jadi paling kita bantu bukain pintu mungkin ya. Kalau disabilitasnya, kecuali kalau dia pakai kursi roda sih bisa diantar keluarga, tapi paling kita bantuin bukain pintu sama pas masuk. Kemudian seberapa penting antara kerjasama di antara apoteker dengan dokter? Itu penting sih, karena kadang di resep dokter itu tulisannya itu nggak terbaca. Nah, kalau nggak terbaca takut salah kasih nih. Biasanya kalau ada nomor telepon dokternya, kita menghubungi dokternya, atau nggak ada nomor teleponnya di resep, kita cari tahu di Google rumah sakitnya dokter ini, kan biasanya tercantum nomor handphone, terus kita menghubungi sih. Oh gitu ya? Iya. Biasanya kan dokter emang tulisannya kayak gitu ya? Jadi Iya, kalau obatnya masih terbaca sih nggak apa-apa, kalau nggak terbaca itu yang salah takut. Oh iya. Salah takut obatnya. Jadi penting ya kak? Iya. Terus boleh kakak ceritain satu pengalaman yang paling berkesan selama bekerja di sini, selama menjadi apoteker? Apa ya? Yang senang atau yang sedih atau yang Sebenarnya kalau berkesan sih, karena mungkin saya juga orangnya agak mudah, bukan sensitif juga sih ya. Jadi kalau seneng aja sih ngelayanin, ngebantu orang gitu kan. Jadi apalagi kalau misalkan orang-orang tua gitu kan datang gitu. Ya saya seneng aja sih ngelayaninnya, maksudnya gitu. Yang berkesannya itu sih, jadinya juga karena bekerja itu kan mengulang-ulang lagi ya ini pengetahuan.
Jadi juga jadinya belajar lagi Belajar sih. lagi gitu ya. Ya, istilahnya tuh. Jadi lebih peduli sih sama orang juga kan gitu. Oke, yang pertanyaan terakhir ya kak. Pernah nggak kakak menghadapi konflik antara rekan kerja atau tekanan dari pasien? Terus gimana cara kakak itunya gitu menghadapinya? Hadapinnya. Dengan marah atau Oh enggak. Kalau sama pasien nih pernahnya. Kalau sama pasien kan kalau mereka emosi, kita nggak boleh emosi juga sih sebenarnya. Jadi kan pernah tuh konflik salah gitu kan. Tapi pernahnya sih itu misalkan di mesin pembayaran nih misal oh iya kasir gitu ya. lagi error, dia nunggunya lama. Jadi Tapi ya wajar. udah, kita nggak boleh emosi juga sih kayak oh iya minta maaf kan, maaf ya bu dari sininya memang ini rusak gitu-gitu kan, kasih pengertian. Jadi kalau pasiennya marah kita juga nggak marah sih, saya jangan marah, diminta maaf kasih pengertian gitu. Kalau dari selama rekan kerja nggak ada ya? Kalau rekan kerja sih ya namanya manusia ya. Kalau sama rekan kerja sih paling kita ada keselnya. Cuman Tapi habis itu baiknya ya dimaafin sih. Walaupun nggak maaf langsung kan, Oh, iya, iya. dimaafin aja di hati. Jadi biar pas kerjanya juga enak kan, nggak dendam gitu. oke kak, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya kak. Ya, Terima kasih sudah mau diwawancara. ya sama-sama. Ya benar pendidikan. Nanti sama kerja mau ada. Selamat siang Bu. Terima kasih atas izinnya untuk wawancara Ibu. Perkenalkan nama saya Sri Devi Teresa. Boleh saya tahu Ibu namanya siapa? Terus berapa lama Ibu menjadi seorang guru? Nama saya Gita Dewi, saya menjadi seorang guru kurang lebih sudah hampir 17 tahun. Saya ngajar di SDN Taman Sari 07 Taiwan. Terus bagaimana perjalanan pendidikan Ibu hingga menjadi seorang guru? Pertama, tadinya memang saya pendidikan pertama saya dulu ngambil UNJ, ngambilnya bukan guru SD ya, ngambilnya tata boga, yaitu bisa juga SMA atau SMK. Lalu saya mengajar di SD, saya ngambil PGSD, pendidikan keguruan sekolah dasar di Haramannya. Terus menurut Ibu siapa saja yang menjadi sasaran utama layanan pendidikan dari seorang guru? Ya sasaran utama ya tentunya pasti murid ya. Iya. Siswanya sendiri, kita juga kerjasama dengan orang tuanya. Terus apakah pernah bekerja sama dengan pihak luar begitu? Sering ya, terutama dengan psikolog ya, psikologi. Sekarang kan anak sekarang itu untuk apa ya, banyak tuh anak-anak yang hiperaktif, yang lambat belajar. Ya kita ini kerjasama dengan psikolog gitu, untuk supaya dia naik kelas, untuk supaya dia kegiatan belajarnya supaya kita juga mengajarnya lebih enak, lebih terfokus bagaimana ini anak ini yang kekurangan ini sistem belajar itu harus bagaimana kita sebagai seorang guru kita harus kerjasama dengan psikolog ya. Kita misalnya sama anak yang bacanya lambat ya, sama anak yang hiperaktif gitu, kita kerjasama dengan psikolog. Terus bisakah Ibu menceritakan pengalaman atau kasus yang berkaitan sama menjadi guru gitu? Banyak ya, karena anak sekarang ya, anak yang terlambat, anak yang susah, karena terlambat belajar tuh banyak banget yang terlambat membaca ya, sampai kelas 5 sekarang bacanya juga susah tuh banyak sebetulnya sekarang. Ternyata tuh sekarang tuh ya banyak anak-anak yang kasus ADHD segala macam, anak terlalu hiperaktif. Ada anak itu saya lagi itu sekarang udah kelas 2, dia di sekolah itu ini apa ya, selalu marah-marah gitu loh, selalu marah-marah. Jadi ada gangguan dari emosionalnya. Jadi kita bawa ke psikolog, ternyata benar ada gangguan di emosionalnya, dia terganggu, jadi dia mesti terapi ya sekarang. Terus menurut Ibu tantangan terbesar yang dihadapi profesi guru saat ini itu apa?
tantangan terbesarnya gitu aja, untuk supaya anak-anak menjadi lebih baik lagi, berakhlak mulia. Itu tantangan kita gitu. Ya, Iya. terima kasih. Oh iya, iya sama-sama. Guys, kita lagi mau wawancara. Ya, Sip, lihat sini sip. Baik, Ibu perkenalkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bunga Ayu. Kita di sini ada wawancara profesi. Iya. Nah, boleh perkenalkan nama Ibu sebelumnya? Nama saya itu Sisra Haryati. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaannya ya, Bu. Apa saja proses atau jenjang pendidikan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang bidan? Kalau untuk sekarang dari SMU, Dari SMA ya. langsung S1 kebidanan bisa. Kalau Ibu dari dulu dari SPK, bidan D1, D3, D4 baru profesi. Oh, seperti itu. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menjangkau sasaran layanan yang belum teredukasi tentang pentingnya peran seorang bidan? Maksudnya tadi gimana? Apa tantangan terbesar dalam menjangkau sasaran layanan yang belum teredukasi dalam tentang pentingnya peran bidan? Jadi tantangannya apa saja seperti itu, dalam peran bidan itu seperti apa gitu? Dalam memberikan pelayanan. Iya. Ya kadang kalau untuk sekarang ada remaja-remaja yang ambil duluan, minta dikeluarin, gini Bu, enggak ini ya, Oh, seperti enggak itu. bersedia. Kadang ibu rumah tangga juga udah kebobolan, nggak mau KB tapi hamil, minta Iya. ini. Oh, seperti itu. Ibu Oke. nggak bisa gitu. Iya. Baik. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah bidan juga bekerja sama dengan perawat dalam memberikan pelayanan? Iya, biasanya kolaborasi. Oh, kolaborasi. Perawat, bidan, kadang SPOG. Biasanya itu seperti lewat WA atau apa, Bu? Ya, kadang lewat WA, kadang Oh iya, baik. Apakah ada kasus yang paling berkesan selama Ibu menjalani profesi ini? kasus yang paling berkesan, yang enaknya apa enggak? Dua-duanya boleh. Ya kalau menolong persalinan, perdarahan yang tadinya nggak ada indikasi ya kan, Oh, seperti itu. tiba-tiba perdarahan banyak, itu sih. Mungkin kalau misalnya datang terus habis itu ada apa kelainan seperti itu Iya, berkesan juga. kadang nggak periksa nggak apa, Tiba-tiba ada kelainan. tiba-tiba mau lahir. Nah, seperti Iya. itu. Baik, pertanyaan terakhir, adakah isu yang sering dihadapi bidan dalam menjalankan profesinya? Misalnya isu seperti bidan kurang profesional atau apa gitu, Bu, misalnya. Isu mungkin ada ya. Kalau di sini sih insya Allah enggak. Oh, enggak ada. Oke. Oke, baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih, Bu, sudah mau diwawancarai. Iya, sama-sama. Dah.